lagi di ibadah hari Minggu. Tidak terasa 1 minggu sudah berlalu ya. Nah, sekarang kita mau ibadah dulu. Kita siapkan hati kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan buat hari Minggu ini. Sebentar kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Roh Kudus untuk kami selalu memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu dengan segenap hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik siapa yang selama seminggu ini merasa dikasihi? Merasa disayangin sama mama papa ataupun sama adik ataupun sama kakak? Pasti semua merasa disayangi ya. Kita mau nyanyi satu lagu KASIH, apa? Kasih. Ya, kita nyanyi ya. Teman-teman, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Kita belajar lagu kasih bareng-bareng yuk, biar kita gak lupa untuk mengasihi. Siapa yang masih ngantuk? Kelihatannya adik-adik ada yang masih ngantuk nih. Nyanyinya gak pakai gerakan. Kita mau nyanyi satu lagu lagi. Lagunya Tidak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Lagunya pakai gerakan. Adik-adik ikuti ya. Ayo kita bangkit berdiri, kita bangun, kita puji Tuhan. Pakai gerakan ya, ikuti gerakannya. Selalu baru rahmat-Mu bagiku.
Bagus-bagus, pada pinter ikutin gerakannya ya. Ikutin gerakan boneka dancing. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau dengar dan kita mau nyanyikan satu lagu ya. Adik-adik ikuti lagunya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong. They are weak, but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Jesus loves me, He who died, heaven's gate to open wide. He will wash away my sin. Let His little child come in. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. The Bible tells me so. Shalom adik-adik Agape Kids. Pada saat pagi hari ini kembali kita boleh sama-sama berkumpul untuk kita boleh beribadah. Kita percaya kalau kita boleh ada hingga pada saat ini semuanya karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita tadi sudah memuji-muji Tuhan, tiba saatnya kembali kita mau belajar firman Tuhan. Adik-adik siapkan hati adik-adik untuk boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita mau berdoa, kita minta pimpinan Roh Tuhan, Roh Kudus untuk menyertai kita, memimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Yuk, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, kemuliaan Tuhan kami naikkan ke hadapan-Mu. Kami sangat bersyukur, terima kasih buat segala kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Kami percaya kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bahkan kami boleh beribadah walaupun tetap secara online. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Kristus ini semuanya karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan yang terus berlaku atas setiap kehidupan kami, anak-anak-Mu, GB Agape Bapa. Terima kasih Tuhan, pimpin Tuhan Yesus Kristus pemberitaan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, sehingga setiap kami boleh mengerti Tuhan Yesus Kristus apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, pada saat pagi hari ini kita mau belajar satu hal yang sangat luar biasa kalau menurut Om, di mana Yesus mengajarkan kita untuk kita boleh bisa mengasihi, ya, untuk bisa mengasihi. Yang luar biasanya adik-adik, pada saat pagi hari ini kita bukan mau belajar mengasihi kepada orang yang sudah mengasihi kita bukan mau belajar mengasihi orang yang menyenangkan hati kita, tetapi pada saat pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk kita juga bisa mengasihi orang yang membenci kita, untuk kita bisa berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Kita buka Alkitabnya di dalam Lukas pasal yang ke-6 ya. Injil Lukas pasal ke-6 kita baca ayat yang ke-27 ya, satu ayat saja kita baca.
Lukas pasal 6 ayat yang ke-27. Di sini perikopnya, kasihilah musuhmu. Ya, kalau sudah ketemu kita mau baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus kepada murid-muridnya. Dan itu tidak menutup kemungkinan buat kita semua sebagai anak-anak Yesus Kristus, sebagai anak-anak Allah, sebagai murid-murid Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi di mana Yesus mengajarkan setiap kehidupan kita, menasehati setiap kehidupan kita, menekankan kepada setiap kita anak-anak Tuhan untuk kita mengasihi musuh kita, untuk kita bisa berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Nah, adik-adik yang termasuk dalam Tuhan Yesus Kristus, ini letak di mana luar biasa Tuhan mengajar setiap kita sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan mau supaya kita tidak hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi kita. Tuhan mau supaya kita anak-anak Tuhan bisa berbuat baik bukan hanya kepada orang yang sudah berbuat baik kepada kita. Tetapi Tuhan mau lebih dari itu. Tuhan mau kita bisa mengasihi musuh kita. Tuhan mau supaya kita bisa berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Luar biasa ya. Ini Tuhan mau bukan tanpa alasan, adik-adik. Ini Tuhan mau karena Tuhan Yesus Kristus juga melakukan itu dalam kehidupannya semasa dia hidup di dunia ini. Ya. Kita lihat bagaimana Yesus Kristus sangat mengasihi orang-orang yang membenci dia. Yesus sangat mengasihi orang-orang yang Yesus berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada dia. Dan Yesus, Allah, Tuhan kita mau juga supaya kita meneladani apa yang sudah dia lakukan melalui anaknya Yesus Kristus itu. Jadi Allah mau kita melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sulit, bisa, ya. Memang sulit adik-adik, tetapi kalau kita minta bantuan Roh Tuhan, kita minta bantuan Roh Kudus, maka kita akan mampu melakukannya adik-adik. Dan ada janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan, yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita ketika kita bisa melakukan ini adik-adik. Ya. Kita bisa mengasihi musuh kita bisa berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ada janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita ketika kita melakukan ini dalam setiap kehidupan kita. Ya. Apa itu? Kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, ya, dan kita bisa lihat hidup dari tokoh Alkitab ini, ya. Kita bisa lihat janji Tuhan atau apa yang tokoh Alkitab ini dapatkan ketika dia melakukan hal ini dalam kehidupannya, yaitu mengasihi musuhnya, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada dia. Kita mau lihat adik-adik ya. Kita buka firman Tuhan kita di dalam 1 Samuel pasal yang ke-18. Wah, ini jelas ya perikopnya. 1 Samuel pasal 18 ayat yang ke-6. Di sini perikopnya Saul benci kepada Daud. Nah, kita mau belajar dari tokoh Alkitab ini, yaitu Raja Daud. Adik-adik terselamatan Yesus Kristus, nanti adik-adik bisa baca satu perikop ini di rumah, ya. Maka adik-adik akan bisa melihat, ya,
bagaimana bencinya Saul kepada Daud pada saat itu. Ya. Bagaimana bencinya Saul kepada Daud pada saat itu. Ya. Kalau dalam firman Tuhan ini 1 Samuel pasal 18 berkali-kali ya, Saul mencoba membunuh Daud ya. Karena Saul iri dengki kepada Daud, di mana orang lebih mengagumi Daud ketimbang Saul karena Daud bisa mengalahkan musuh berlaksa-laksa sedangkan Saul hanya beribu-ribu, sehingga timbullah iri hati, sakit hati Saul kepada Daud. Sehingga firman Tuhan ini mengatakan Daud mau membunuh Saul, mau membunuh Daud. 2 kali percobaan pada saat Daud memainkan kecapinya, firman Tuhan katakan Saul melemparkan tombaknya 2 kali untuk membunuh Daud. Tetapi firman Tuhan katakan Daud bisa mengelakkannya, adik-adik ya. Sehingga dia luput dari kematian. Dan bukan sampai situ saja adik-adik. Raja Saul merencanakan berbagai macam cara supaya Daud bisa mati, supaya Daud bisa terbunuh, mulai dari menyuruhnya berperang, ya, terus dengan menyuruh kalau mau menikahi anaknya, dia harus memotong kulit katan orang Filistin, ya. Tapi semua itu bisa dilakukannya oleh Daud, dan Daud terus mengalami keberhasilan. Kalau Saul mempunyai rencana menempatkan Daud di posisi depan pada saat berperang dengan tujuan supaya Daud mati duluan, ya, dan berencana supaya Daud mengalami kematian demi kematian, ya. Tetapi di balik semua itu firman Tuhan katakan Daud boleh berhasil. Pada saat dia berperang, pada saat dia disuruh untuk memotong kulit katan orang Filistin, ya, supaya Daud bisa menikahi anaknya Saul dan lain macam sebagainya, adik-adik. Nah, adik-adik tersama Tuhan Yesus Kristus, sedemikian rupa jahatnya Saul kepada Daud, inilah yang menjadi kunci, inilah yang menjadi contoh buat kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana ketika Saul sedemikian rupa benci kepada Daud, tetapi Daud tidak mau membalasnya. Tetapi Daud tetap berbuat baik kepada Saul, adik-adik. Ya. Pernah satu kali Daud mempunyai kesempatan untuk mencelakakan Saul, tetapi dia tidak melakukannya, adik-adik. Dia tetap mengasihi Saul sebagai rajanya, dia tetap mengasihi Saul sebagai mertuanya, dia tetap mengasihi Saul, ya, sebagai orang yang diurapi oleh Tuhan. Dan kita lihat adik-adik tersama Tuhan Yesus Kristus, ketika Daud melakukan itu dalam kehidupannya, Daud adalah salah seorang raja yang berhasil, sangat berhasil pada zaman itu, adik-adik. Ya. Dia tidak pernah mengalami kekalahan di dalam berperang, adik-adik. Tuhan selalu menyertai Daud. Tuhan selalu melindungi Daud. Tuhan selalu meluputkan Daud dari kematian, dari hal-hal yang buruk dalam kehidupan Daud. Dan itulah juga menjadi bagian kita ketika kita menjadi orang-orang yang bisa mengasihi musuh kita, ketika kita menjadi orang-orang yang bisa berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat jahat kepada kita. Firman Tuhan katakan, adik-adik, ketika kita berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, itu kita sedang menaruh bara api di atas kepala mereka. Ya.
Jadi artinya adalah orang itu akan menjadi merasa tidak enak kepada kita. Orang yang berbuat jahat kepada kita, ketika kita berbuat baik pada mereka, membalasnya dengan perbuatan baik, mereka akan merasa tidak enak. Mereka akan merasa sesuatu yang tidak enak lah dalam setiap kehidupan mereka ketika kita bisa berbuat baik pada mereka. Dan ingat janji Tuhan, ya, seperti Tuhan menyertai Daud ketika dia mau mengasihi Saul, ketika dia tidak membalas kejahatan Saul, ya, Tuhan selalu menyertai Daud. Tuhan selalu membuat keadaan Daud selalu berhasil, adik-adik. Ya, luar biasa kan janji Tuhan ketika kita bisa melakukan itu. Oleh sebab itu adik-adik terkasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan tadi katakan di dalam Lukas pasal yang ke-6 tadi, ya, pesan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu, ya, kita harus bisa mengasihi musuh kita. Kita harus bisa berbuat baik kepada setiap orang yang membenci kita. Amin. Ya, amin adik-adik ya. Sulit memang, Om Julius katakan sulit, tetapi dengan bantuan Roh Kudus, kita minta pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa melakukannya. Amin adik-adik. Sehingga janji firman Tuhan itu boleh digenapi dalam setiap kehidupan kita ketika kita melakukan ini dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Biar firman Tuhan boleh memberkati setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa ya adik-adik. Tutup matanya, kita mengucap syukur buat firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kembali Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada saat pagi hari ini. Firman-Mu yang boleh mengajarkan kami, anak-anak-Mu Tuhan, untuk kami boleh berbeda dengan orang-orang dunia Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang dunia suka membalas kejahatan orang lain, ketika dunia mengajarkan gigi ganti gigi, mata ganti mata, tetapi Engkau Allah yang luar biasa yang mengajarkan kami setiap anak-anak-Mu untuk kami boleh tetap bisa mengasihi musuh kami, untuk kami bisa boleh tetap berbuat baik kepada orang-orang yang benci kami. Oleh sebab itu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon kepadamu untuk kuasa Roh Kudus-Mu boleh menguasai kami, memampukan kami untuk melakukan perintah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus ada janji-Mu yang luar biasa ketika kami bisa menghidupkan firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah, materaikan firman dalam setiap kehidupan kami untuk kami boleh terus melakukannya. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus, maka janji-janji-Mu boleh juga tepati, boleh juga Kau tepati Tuhan Yesus Kristus dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah, Kau berkati anak-anak Agape Kids, Tuhan Yesus Kristus, mulai balita, kelas besar, madya, Tuhan Yesus Kau berkati dalam setiap aspek kehidupan mereka, di dalam pergaulan mereka, di dalam pendidikan studi mereka Tuhan, bahkan dalam kehidupan masa depan mereka, biar Tuhan Yesus Kau boleh terus menyertai. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.